Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Asrofil Hidayah, NIM 3119005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum dari mata kuliah Sejarah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Irianto, MSI. Pertama, mengenai sejarah prapewahyuan. Di sini membahas mengenai situasi politik. Arab merupakan kawasan terpencil dan biadab menurut sudut pandang negara adikuasa, sehingga letak Jazirah Arab sangat terisolasi sekalipun memiliki posisi yang cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah yang kala itu didominasi oleh dua imperium. Yang kedua, mengenai kehidupan di Jazirah Arab. Jazirah Arab sebagai tanah air pertama Islam merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Hal ini juga didukung milenium komersial Mekkahlah yang paling mendominasi ungkapan Al-Quran. Selanjutnya, mengenai suasana keagamaan Arab pra-Islam, yaitu berbeda dengan bangsa Yahudi. Orang Kristen di Arabia memiliki posisi yang tidak begitu baik. Salah satu pendapat menyatakan, sebelum kedatangan Islam, milenium intelektual Arabia telah dirembasi gagasan Yudeo-Kristiani. Dalam hal ini, Al-Quran juga mengonfirmasi pada ayat ke-27 di 3 tempat dalam Al-Quran disebutkan pemeluk agama lainnya, Sabium, bersama ahli kitab, juga agama Majusiyah. Selain itu, Al-Quran juga mengemukakan nama Tuhan atau dewa-dewi. Selanjutnya, mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar 570 di tengah keluarga atau klan Banu Hashim dari suku Quraisy. Ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Dan setelah keduanya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya. Namun hal itu tidak berselang beberapa lama karena akhirnya kakeknya pun meninggal. Sehingga kini pamannya lah yang mengasuh beliau. Abu Thaliblah orang yang membela serta melindungi selalu beliau ketika Muhammad banyak mengalami permasalahan mengenai ajaran baru yang dibawanya, meskipun beliau sendiri tidak mengikutinya. Hingga usia 40 tahun, beliau memperoleh wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, kira-kira tahun ke-13 atau 15 sebelum Hijriah, yang mana dari hal demikian, perjuangan beliau dimulai menyebarkan agama Islam pada pelosok negeri, sekalipun berbagai cobaan dan lika-liku kepahitan terus mengiringi. Selanjutnya bab 2, yaitu mengenai tarikh al-nuzul atau biasa yang disebut sebagai penurunan Al-Quran. Para ulama dalam hal ini membagi menjadi 2 periode, yaitu pertama, periode sebelum Hijriah atau biasa yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua yaitu periode sesudah Hijriah atau yang biasa disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ayat Al-Quran di sini bisa dikategorikan menjadi 2 bagian. Pertama, ayat yang diturunkan karena adanya sebab persamaan turunnya wahyu. Kedua, ayat yang diturunkan lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan sebuah hukum. Untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Selain itu, ungkapan bentuk asbabun nuzul terdapat 2 kategori, yaitu pertama ada redaksi yang jelas atau yang biasa disebut dengan al-nas al-sahih. Yang kedua, redaksi yang mengandung kemungkinan. Oleh beberapa hal tersebut, maka kesimpulan dari hal ini yaitu bahwasannya yang menjadi asbab itu ada kalanya terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan umum atau hukum atau adanya suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu mengenai asbab an-nuzul dalam perspektif historis. Ali As-Sabuni mendefinisikan asbabun nuzul dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, yaitu asbabun nuzul terjadi apabila suatu kasus atau kejadian lantas turun satu atau beberapa ayat yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ayat Al-Quran diklasifikasikan kepada 2 kelompok. Pertama, ayat-ayat yang memiliki sebab atau latar belakang turun, dan kedua, ayat-ayat yang diturunkan tidak didahului atau
suatu peristiwa atau pertanyaan. Ayat yang dalam kategori yang terakhir ini lebih banyak dari bagian yang pertama. Para mufasir sendiri membagi peristiwa asbabun nuzul menjadi 3 macam. Pertama, perdebatan atau jadal, yaitu perdebatan antara sesama umat Islam atau antara umat Islam dengan orang kafir. Yang kedua yaitu kesalahan. Maksud kesalahan di sini yaitu peristiwa yang merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat, kemudian turun ayat guna meluruskan kesalahan tersebut agar kesalahan itu tidak lagi terulang. Yang ketiga yaitu harapan dan keinginan, seperti turunnya ayat, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Selanjutnya, bab yang keempat mengenai konsep maki madani dalam konteks sejarah. Maki madani, ulama mendefinisikannya secara berbeda berdasarkan 3 kategori. Yang pertama yaitu dari segi masa turunnya. Maki merupakan ayat-ayat yang diturunkan sebelum Hijriah, sedangkan madani merupakan ayat-ayat yang diturunkan sesudah Hijriah. Yang kedua dari segi tempat turunnya. Maki merupakan ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madani merupakan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu dari segi sasaran penerimanya. Maki merupakan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang Mekah, sedangkan Madani merupakan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Akan tetapi, dari ketiga definisi tersebut, hanya definisi yang pertama yang paling rajih. Artinya, definisi pertama merupakan definisi yang paling sahih. Untuk ulama juga menggunakan metode mengenai maki madani dalam mengenalinya, yaitu pertama ada metode pendengaran atau biasa yang disebut dengan riwayat. Yang kedua ada metode ijtihad yang disebut dengan qiyas. Bab yang kelima yaitu historitas nas mansuh. Nas mansuh secara etimologi, nas berarti isim fa'il, mansuh yaitu menghilangkan, menghapuskan atau membatalkan. Jadi nas adalah sesuatu yang membatalkan atau menghapus, sedangkan mansuh adalah sesuatu yang dibatalkan atau dihapus. Istilah usul yaitu membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang, kemudian yang ditujukan penghapusan secara jelas atau zani, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Kemudian mengenai syarat adanya nas mansuh, di sini dipaparkan ada 6 syarat, yaitu pertama, nas harus terpisah dari mansuh. Kedua, nas harus lebih kuat atau sama kuatnya dengan mansuh. Ketiga, nas harus berupa dalil syara. Keempat, mansuh tidak dibatasi dengan waktu. Kelima, mansuh harus berupa hukum syara. Yang terakhir, mansuh nas urutnya kemudian setelah mansuh. Selanjutnya bab ke-6. Bab ke-6 yaitu mengenai tarikh Alkitabah. Di sini dijelaskan ayat asal-usul ayat Al-Qur'an, yaitu sebagian sarjana muslim menganggap secara sederhana nama Al-Qur'an merupakan kata benda bentukan atau masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya membaca, sehingga Al-Qur'an bermakna bacaan atau yang dibaca atau maqru. Dalam manuskrip Al-Qur'an beraksara kufi yang awal, kata ini ditulis tanpa menggunakan hamzah, yaitu Al-Qur'an, dan hal ini telah menyebabkan sejumlah sarjana kecil muslim memandang bahwa terma ini diturunkan dari akar kata qara'a, menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mengumpulkan, dan Al-Qur'an berarti kumpulan atau gabungan. Akan tetapi pandangan minoritas ini juga harus diberi catatan bahwa penghilangan hamzah merupakan suatu karakteristik di dalam Mekah atau Hijazi dan karakteristik tulisan Al-Qur'an dalam aksara kufi yang awal. Selanjutnya bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh yaitu mengenai makna jam'ul. Jam'ul secara bahasa berarti pengumpulan, sedangkan jam'ul Al-Qur'an beberapa ulama
berbeda pendapat. Pertama ada Az-Zarqani mendefinisikan jamu Al-Quran yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan hati atau menghafal atau menuliskan ayat dari Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir mendefinisikan mengenai makna jamu yaitu menghimpun Al-Quran dari hati serta menghafalnya. Pada dasarnya, penulisan Al-Quran telah selesai ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi masih terpencar-pencar. Ada yang ditulang, batu, kayu maupun lainnya. Dengan adanya perang Yamamah yang mengorbankan 70 sahabat penghafal Al-Quran, membuat risau Khalifah Umar bin Khattab dan mendorong Khalifah Abu Bakar melakukan pengumpulan ayat Al-Quran. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, maka kodifikasi Al-Quran diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Setelah kodifikasi Al-Quran selesai, pada masa Khalifah Umar bin Khattab hingga wafat, lantas diserahkan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab. Selanjutnya, bab ke-8. Bab ke-8 yaitu mengenai kodifikasi Al-Quran masa Utsman. Mushaf yang disusun masa Abu Bakar As-Siddiq hanya penulisan urutan-urutan ayat dalam Al-Quran tanpa mengurutkan surahnya. Sedangkan pada masa Abu Bakar, Al-Quran yang ditulis resmi oleh Zaid bin Sabit belum dipublikasikan dan disebarkan. Kopian tersebut awalnya disimpan oleh Hafsah, putri Umar sekaligus istri Nabi Muhammad SAW. Mengetahui kondisi tersebut, Utsman mengirim surat kepada Hafsah untuk meminta kopian Al-Quran dan dikirim kepada Zaid bin Sabit untuk digadakan, diterbitkan, dan menjadi satu-satunya Al-Quran yang menjadi pedoman untuk umat muslim di seluruh dunia. Pada masa Utsman, pengumpulan mushaf ini dikomandoi oleh Zaid bin Sabit, kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani, yang mana mushaf ini disusun sebanyak 6 atau 7 yang disebarkan di berbagai kota metropolita agama Islam. Bab yang ke-9 yaitu mengenai tarikh Al-Qiraah. Tidak berhenti di sini, tetapi Al-Quran juga turun dengan versi bacaan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah dakwah Rasulullah SAW, maka Allah memberikan irtimigasi untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf atau biasa yang disebut dengan sab'ah al-huruf. Dari kebolehan membaca dengan 7 huruf tersebut, maka lahirlah beberapa perbedaan bacaan Al-Quran seperti idgham, izhar, imalah maupun yang lainnya. Model bacaan tersebut bervariasi dari sisi takhrij al-huruf hingga peletakan pada harokat dan cara membacanya. Kemudian model bacaan ini lebih dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Selanjutnya, bab yang ke-10 yaitu mengenai tarikh al-mushahif. Di sini pada tahun 1972 saat dilakukannya perombakan Masjid Jami di sana, Yaman ditemukan sebuah manuskrip Al-Quran. Naskah ini merupakan Al-Quran tertua di dunia yang dibuat 70 tahun setelah Muhammad wafat. Dari kumpulan naskah yang tergeletak di antara karung-karung kentang, Puin juga menemukan hampir 1000 naskah Al-Quran yang berbeda-beda. Tulisan pada naskah ini tanpa tanda koma ataupun titik sama sekali. Dari hasil temuan manuskrip ini, sebuah buku ditulis untuk memberikan informasi yang detail tentang mushaf ini. Buku tersebut berjudul Mushaf Sana'a. Kemudian bab ke-11. Bab ke-11 di sini membahas mengenai potret sejarah penyetakan Al-Quran. Islam pertama berkembang di tempat diturunkannya Al-Quran dan lebih menganut tradisi lisan bukan tulisan, terbukti dengan periwayatan hadis dan tradisi tauhid. Meski demikian, tradisi terus-menerus berkembang. Banyak para sahabat tabi'in yang mulai menuliskan pengetahuan di batu, lontar, tulang maupun lainnya. Yang
kedua di sini ada penemuan mesin cetak dan pengaruhnya. Tahun 1486 Masehi ditemukannya mesin cetak pertama menggunakan bahasa Arab yang nampaknya proses pencetakan Al-Quran mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan tulisan. Pencetakan Al-Quran dan problematikanya di sini ada dua masa, yaitu pertama, sejarah pencetakan buku dan kitab suci berbahasa Arab. Buku Arab yang pertama kali dicetak yaitu Solat Al-Quaid bin Hasab Taks. Yang kedua, mengenai sejarah percetakan Al-Quran. Di sini ada beberapa macam, yaitu Al-Quran dengan cetakan Farix Wenius, dengan Al-Quran cetakan Narbank dan Paterburg, dan yang terakhir ada Al-Quran cetakan Leprings. Yang ke-12 di sini bab ke-12 membahas mengenai sejarah penyebaran Al-Quran. Yang pertama ada sejarah pewahyuan Al-Quran dan macamnya. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Pertama ada periode sebelum Hijriah, ayat Makkiyah, dan periode sesudah Hijriah, yaitu ayat Madaniyah. Periode pertama pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad belum diangkat menjadi rasul. Periode kedua yaitu terjadi pada 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Yang ketiga ada periode dakwah Al-Quran yang telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar. Selanjutnya sejarah pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar. Selain itu juga terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu bab yang ke-13. Bab yang ke-13 di sini membahas mengenai sejarah Al-Quran di Indonesia. Sejarah Al-Quran di Indonesia diawali dengan masuknya Islam di Nusantara. Berbicara mengenai awal masuknya, berbagai literatur menyatakan secara beragam Islam masuk ke Indonesia pada pada tanggal ke-17 Maret 1936. Di sini diterangkan pula bagaimana belajar dan membaca Al-Quran pertama kali di Indonesia. Pembelajaran Al-Quran di dalam masyarakat Indonesia di sini bisa dilihat dari dakwah Wali Songo abad ke-15 dengan fokus dakwah di tanah Jawa. Dalam pembelajaran Al-Quran diawali dengan lisan yang dilakukan di rumah maupun langgar atau surah sebagai permulaan. Selanjutnya mengenai dinamika penulisan tafsir di Indonesia. Perkembangan penafsiran Al-Quran di Indonesia jelas berbeda dengan dunia Arab. Hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang budaya dan bahasa tafsir Al-Quran di Indonesia melalui proses yang lebih lama dibandingkan yang terjadi di tempat asalnya. Yang selanjutnya ada beberapa fase penerjemah dan penyusunan tafsir Al-Quran di Indonesia. Yang pertama, periode klasik. Periode ini berlangsung pada abad ke-7 sampai 8 Hijriah atau 15 Masehi. Kedua, periode tengah yang terjadi pada abad 16 sampai 18 Masehi. Yang ketiga, periode pra-modern yang terjadi pada abad ke-19 Masehi. Dan yang terakhir ada periode modern yang terjadi pada abad ke-20 sampai 21 Masehi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai resum dari video sejarah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.